Bapak Presiden Soekarno, sampai Bapak Insinyur Haji Muhammad Joko Widodo. Ada Muhammadnya enggak ini? Bayangkan andai kata hari ini kita seperti Palestina misalnya. Kita seperti negara-negara yang kacau misalnya. Bisa apa kita? Kumpul-kumpul begini di Gaza itu yang datang bom, jeder, biar semua. Di sini kita kumpul-kumpul tahlilannya datang berkat. Alhamdulillah. Jadi kalau ada seorang presiden atau wakil presiden punya program mau memberi makan rakyat itu sebenarnya itu program Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya kan? Mau dilawan? Oh kita lawan. Itu program Tuhan itu. Alladzi at'amahum min. Jangan ada orang kelaparan. Kita melihat betapa presiden kita ini, Pak Jokowi ini, Masya Allah, orangnya sabar, telaten, sregep, Masya Allah. Sampai seakan-akan gak mikir dirinya sendiri, sampai kurus. Masya Allah, negaranya aman, kedaulatannya terjaga. Oleh karena itu butuh TNI yang kuat, butuh polisi yang profesional. Betul apa tidak? Jadi menciptakan negara yang kuat, kedaulatannya kuat, keamanannya kuat, itu program Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panglima TNI Pak Kapolri kan meneruskan saja. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, marilah sama-sama kita mendengarkan tausiah disampaikan oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Al-Mukarram wal Mukhtaram, Bapak Kiai Haji Anwar Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَا يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد وقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا وأخذناهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati, kita
sayangi, kita cintai, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Insinyur Joko Widodo, bersama Ibu, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin. Bapak-bapak, anggota para menteri, anggota Kabinet Indonesia Maju yang saya hormati, Bapak Kepala, Bapak Komandan Panglima TNI dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Sadatil Muhtaramin wal Mufakhamin, para ulama, para kiai, para ibu nyai, para habaib, para tokoh-tokoh agama, lintas agama, para santri-santri, hadirin dan hadirat sekalian yang saya muliakan, termasuk tadi banyak pimpinan-pimpinan yang disebut oleh Pak Menteri Agama tadi. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala malam hari ini mentakdirkan kita dapat berkumpul di Istana Negara ini bersama dengan Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, tokoh-tokoh agama, dan seluruh potensi bangsa yang ada untuk bersatu padu memanjatkan syukur sekaligus zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur atas karunia sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita bangsa Indonesia ini, yaitu sebuah kemerdekaan. Lama banget dahulu orang tua-tua kita merasakan betapa sedihnya, betapa susahnya menjadi bangsa terjajah. Sampai-sampai harkat dan martabatnya hampir tidak ada sama sekali. Sebuah penghinaan yang amat sangat dahsyat sekali buat kita. Tetapi kemudian para pendahulu kita telah melakukan sesuatu yang bermakna dan berarti bagi kita sebagai penerus ini. Puluhan tahun, bahkan ratusan tahun mereka berjuang dengan tetesan darah dan keringat untuk merebut harga diri itu, dan akhirnya sampailah pada puncak perjuangan yang sangat-sangat membahagiakan kita, yaitu 17 Agustus dengan diproklamasikannya proklamasi kemerdekaan oleh Bapak Bung Karno dan Hatta. Itu titik awal dari bahwa kita sebagai bangsa ini punya martabat di mata dunia, bahwa kita akan bisa berbuat sesuatu yang lebih baik untuk menata kehidupan ini di masa-masa yang akan datang untuk generasi dari generasi ke generasi. Kemerdekaan ini didapatkan dengan pengorbanan yang sangat-sangat mahal. Orang-orang penting di negeri ini, orang-orang hebat di negeri ini,
orang-orang mulia di negeri ini yang akhirnya jadi pahlawan, telah menghias bumi pertiwi ini dengan air mata dan tetesan darah. Sungguh harumnya darah mereka, harumnya tetesan air mata mereka, sedihnya keluarga mereka, kita yakin menjadi sebuah pahala yang besar untuk mengantarkan mereka menjadi syuhada yang amal baiknya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita mendoakan kepada para pahlawan itu agar amal dan jasanya mengantarkan mereka ke pintu surga Jannatin Na'im. Tangis mereka ditebus dengan senyum, kesedihan mereka ditebus dengan kegembiraan. Dan itulah yang harus kita lakukan sebagai bangsa yang mengerti tentang arti berterima kasih. Lebih daripada itu, Bapak Presiden tadi mengatakan bersyukur. Pak Menteri Agama juga mengatakan bersyukur. Artinya, selain kita berterima kasih kepada pahlawan-pahlawan yang telah memiliki jasa yang sangat besar untuk negeri ini, kita juga mesti berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah, karena tanpa pertolongan Allah mustahil kita itu dapat merebut kemerdekaan. Karena apa? Negara-negara yang datang ke sini menjajah itu sudah menjadi negara maju, modern, kaya, punya ekonomi yang kuat, punya teknologi yang tinggi. Sayang hatinya itu rusak, sehingga ilmu pengetahuannya digunakan untuk membuat orang lain susah. Itulah negara-negara dulu yang menjajah. Ilmunya pandai, teknologi pandai, perang pandai, militer pinter, tapi jiwanya serakah, akhirnya membuat sengsara orang lain. Sedangkan kita dilihat dari aspek-aspek zahiriyah, ekonomi tidak hebat, militer tidak hebat, teknologi yang lain tidak hebat, tapi kita bisa merebut kemerdekaan, melawan negara yang sudah maju, yang sudah punya pesawat, yang sudah punya senjata modern, dan kita tidak. Itu artinya apa? Itu artinya di balik keberhasilan kemerdekaan ini ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul apa tidak? Betul. Ada tangan-tangan Tuhan yang ikut campur di dalam memberikan pertolongan kepada kita sekalian. Kalau kita sudah paham tentang itu, maka artinya apa? Artinya kita wajib bersyukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi artinya kita ini bangsa yang disayang oleh Tuhan. Kita ini bangsa yang disayang, yang dirahmati oleh Tuhan. Maka pembukaan Undang-Undang Dasar mengatakan dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, kemerdekaan ini selain ikhtiar manusia, dengan kekuatan yang ada kekuatan lebih dari segalanya adalah rahmat Allah. Oleh karena itu, dalam membangun Indonesia ke depan, marilah kita selain betapa pentingnya arti teknologi, betapa pentingnya arti teori, betapa arti dari pentingnya ilmu pengetahuan, jangan lupa kita selalu memohon rahmat dan pertolongan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa.
Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya muliakan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para Menteri, tentu selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga berterima kasih dan berdoa untuk para pahlawan. Kita juga berterima kasih kepada para pemimpin-pemimpin bangsa ini. Karena malam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Tuhan. Indonesia ini punya banyak pemimpin dengan tipologi, keahlian, keistimewaan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan zamannya. Bapak Presiden Soekarno sampai Bapak Insinyur Haji Muhammad Joko Widodo. Ada Muhammadnya enggak ini? Ini deretan nama-nama pemimpin bangsa yang sejak Indonesia ini merdeka telah memberikan sesuatu yang terbaik untuk bangsa ini. Tenaganya, ilmunya, pikirannya, bahkan hidupnya diwakafkan untuk bangsa ini. Kita melihat betapa presiden kita ini, Pak Jokowi ini, Masya Allah, orangnya sabar, telaten, sregep, Masya Allah. Sampai seakan-akan gak mikir dirinya sendiri, sampai kurus. Masya Allah. Tentu kalau saya diperbolehkan mewakili semua yang hadir, boleh gak saya mewakili panjenengan? Ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang telah membuat bangsa ini tersenyum, yang telah membuat bangsa ini bisa berpikir tentang seperti apa masa depan yang akan datang. Terima kasih Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, terima kasih para menteri, terima kasih Panglima TNI, terima kasih Bapak Kapolri dan seluruh jajaran pemimpin-pemimpin negara ini. Apalagi setelah kita menyelesaikan tugas berat kita, yaitu pesta demokrasi kemarin, dapat berjalan dengan baik, aman, damai, tentram, dan diakui di dunia internasional sebagai pemilu terbaik. Apalah yang bisa kita lakukan? Mesti berterima kasih dong. Terima kasih. Karena melakukan seperti yang dilakukan oleh beliau-beliau ini tidak mudah, tidak mudah. Tidak mudah. Selanjutnya, kalau Pak Jokowi tadi menyampaikan bersama Pak Kiai Ma'ruf minta maaf. Kalau boleh saya mewakili panjenengan semua, boleh nggak? Kita maafkan, Pak. Kita maafkan. Bahkan mungkin kita ini juga lebih dari minta maaf kepada bapak-bapak sekalian. Karena telah bikin repot segala macam. Kadang-kadang itu suudon saja. Kena yang enggak, ketemu yang enggak, maidu tok, Masya Allah. Ini gimana ini? Wong jenenge wong delok iki jere wong Jawa kendele mau ngalok.
Jadi kita terima kasih dan kita mohon maaf serta kita mendoakan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden selama ini menjadi bagian dari amal solih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah ini tentu kami masih tetap berharap agar Bapak memberikan kemampuan dan segala yang terbaik untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Karena seorang pejuang itu tidak ada kata selesai, tidak ada kata berhenti ketika memang masih dibutuhkan oleh bangsa dan negara. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya muliakan, syukur yang kita wujudkan, yang kita lakukan untuk kemerdekaan bangsa ini adalah dengan cara mengisi kemerdekaan ini dengan melakukan sesuatu yang bermanfaat dan maslahah buat bangsa ini. Buktinya kalau kita bersyukur, ya mari kita bangun bangsa ini. Kita openi bangsa ini, kita toto bangsa ini. Bagaimana menjadi bangsa yang aman, bangsa yang kedaulatannya terjaga, bangsa yang beribadah, bangsa yang makmur dan sejahtera, bangsa yang cerdas dan berpendidikan. Bagaimana menjadi bangsa yang duduk sederajat sama dengan bangsa-bangsa yang lain. Ini yang harus kita lakukan. Dan untuk itu Bapak-Bapak sekalian, amat sangat perlu, amat sangat penting kita sadari betapa pentingnya arti persatuan Indonesia. Sebab dengan persatuan itu akan menimbulkan ketentraman dalam kehidupan, akan menimbulkan stabilitas di tengah-tengah masyarakat. Dan dengan stabilitas itu kita akan bisa berbuat lebih banyak untuk bangsa ini. Dengan situasi yang aman, yang rukun, yang damai, kita bisa membangun ekonomi dengan baik. Kita bisa beribadah dengan baik. Kita bisa membangun kesehatan dengan baik. Dan lain sebagainya. Bayangkan andai kata hari ini kita seperti Palestina misalnya. Kita seperti negara-negara yang kacau misalnya. Bisa apa kita? Kumpul-kumpul begini di Gaza itu yang datang bom. Ceder. Biar semua. Di sini kita kumpul-kumpul tahlilannya datang berkat. Alhamdulillah. Oleh karena itu Allah mengatakan fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Itu filosofinya. Itu tuntunannya. Kata Allah, dengan kamu bersatu maka itu sebenarnya sebuah kenikmatan. Jadi bersatu itu nikmat. Bersatu itu nikmat. Walaupun duitnya banyak, tapi kalau tidak bersatu tidak enak. Walaupun duitnya banyak, tapi kalau bersatu enak. Iya, iya kan? Enak. Jadi mari kita jaga negara ini. Oleh karena itu Tuhan itu mengarahkan begini. Negara yang ideal itu 3 kata Allah. 1, falyabudu rabb hadzal bait. 1. Yang kedua, alladzi at'amahum min ju'. Yang ketiga,
wa amanahu min khauf. Sudahlah, cukup 3 ini udah beres. Yang pertama kata Allah, negara baik itu kalau bangsanya itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, beribadah sesuai dengan agamanya. Nah, dengan ibadah ada kendali dalam diri, dengan iman dan takwa orang ada kontrol dari dalam dan menjadi orang baik-baik. Yang kedua, wa ta'amahum alladzi at'amahum min ju'. Rakyatnya itu makan. Ya, penting loh makan ini. Penting makan tuh. Rakyatnya makan. Nah, itu stabilitas penting gitu. Kalau krisis pangan itu susahnya bukan main. Kata Al-Quran, makan penting, harus makan, cukup sandang, cukup pangan. Jadi kalau ada seorang presiden atau wakil presiden punya program mau memberi makan rakyat, itu sebenarnya itu program Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya kan? Mau dilawan? Oh, kita lawan. Itu program Tuhan itu. Alladzi at'amahum min. Jangan ada orang kelaparan. Karena dengan makan yang cukup, gizi yang cukup, susu baik, cerdas, jadi anak-anak yang cerdas. 4 sehat, 5 sempurna. Yang ketiga, wa amanahum min khauf. Masyarakatnya aman. Masyarakatnya aman. Negaranya aman, kedaulatannya terjaga. Oleh karena itu butuh TNI yang kuat. Butuh polisi yang profesional. Betul apa tidak? Jadi menciptakan negara yang kuat, kedaulatannya kuat, keamanannya kuat, itu program Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panglima TNI, Pak Kapolri kan meneruskan saja. Jadi artinya apa? Bangsa Indonesia mesti bersatu dengan TNI dan Polri untuk menjaga Indonesia ini. Oleh karena itu, pada malam yang indah dan mulia ini, marilah kita bertekad untuk bergandeng tangan. Siapapun kita, dengan latar belakang apapun kita, latar belakang profesi, agama, partai politik, dan lain-lain, kita gandeng rame-rame tangan kita untuk menyongsong Indonesia maju ke depan menuju baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Kita ciptakan Indonesia yang aman, yang damai. Jangan lagi ada olok-olok. Jangan lagi ada kegaduhan-kegaduhan. Cukup sampai di sini. Lebih-lebih sebentar lagi ada pemilu kada, pemilu gubernur, pemilu apa lagi? Bupati, wali kota, lurah sudah ya. Perbedaan, pilihan dan lain-lain itu mesti kita artikan sebagai kekayaan bangsa yang harus kita jaga dinamikanya dengan baik. Siapapun yang dipilih tidak masalah, tapi kalau sudah jadi, itulah pemimpin kita bersama. Bagaimana, setuju? Nah, kalau setuju ya sudah, kita akhiri saja. Sekarang kita berzikir untuk munajat, mendekatkan diri, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh menteri, ada kurang, ada lebih, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Anwar Iskandar yang telah menyampaikan tausiah di malam zikir dan doa kebangsaan.